Halo guys, Tepit di sini, dan kalau Anda ada ngefollow Instagram kami di @gadgetins dan perhatiin bagian bio-nya, di situ Anda bakal nemuin info soal HP apa yang sedang saya pakai sebagai daily driver. HP utama yang saya pakai sehari-hari, dan isinya pasti selalu ketulis dua jenis HP, Android dan iPhone. Sekarang isinya Samsung Galaxy S21 Plus dan iPhone 13 Pro ya. Kemarin ini baru ganti. Dan kedepannya pasti bakal berubah terus, saya update terus, tapi formulanya bakal tetap sama. Android dan iPhone, nggak boleh diubah. Kecuali nanti ada OS baru yang bisa nyaingin keduanya. Oh ya, di bio Instagram saya juga ada link buat masuk ke toko saya di Tokopedia ya. Biar mudahin Anda buat yang pengen lihat barang X review yang lagi saya jual. Walaupun biasanya habis sih. Soalnya memang lumayan banting harga, nggak masalah. Kalau Anda lihat toko saya lagi kosong, bisa cari ke toko sebelah aja. Harganya juga murah-murah, karena di Tokopedia produknya lengkap dan ada jaminan harga termurah juga. Tokopedia bilang kalau Anda bisa nemu harga lebih rendah di tempat lain, Tokopedia bakal kasih hadiah. Buat detailnya bisa cek link di deskripsi aja. Sampai mana? Oh ya, di bio. Ya intinya saya mutusin buat pakai dua jenis HP sekaligus karena ngerasa udah jadi tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab profesi sebagai channel gadget. Buat ngerasain plus minus dari dua dunia yang beda. Saya suka tanggung jawab kayak gitu. Walaupun memang agak ribet ya buat pakai dua HP, tapi pandangan saya jadi bisa lebih luas dan pasti bakal ngaruh positif ke konten channel ini. Kayak sekarang, pas kita mau ngebahas iPhone 13 ini, saya punya dua pandangan yang berbeda. Yang satu dari sudut pandang pengguna iPhone, saya pengen banget muji-muji HP ini karena perkembangan yang dia dapetin itu bener-bener berasa dari iPhone 12. Padahal harga launchingnya sama loh. Harga sama, dapat lebih banyak, itu hebat. Tapi sebagai pengguna Android, ada bagian-bagian yang lumayan ngeganjel buat saya di HP ini yang ujung-ujungnya bikin saya ragu buat bener-bener ngerekomenin nih HP. Kalau ada temen yang nanya, Fit, gue mau beli iPhone 13 nih, HP-nya bagus nggak? Saya bakal jawab, bagus. Tapi coba pikir lagi deh, kalimat bagus, tapi coba pikir lagi deh, itu kayak kebagi jadi dua bagian ya, positif dan negatif. Kita bahas positifnya iPhone 13 dulu deh. Yang saya suka dari HP ini, ada banyak banget, kayak di bagian desainnya. Pilihan warnanya beragam dan menurut saya lebih menarik daripada iPhone 13 versi Pro. Varian warna yang lagi kita bahas sekarang ini namanya Starlight ya, ini putih. Bagian belakangnya kebuat dari kaca glossy dengan frame warna krim yang kebuat dari aluminium dengan tekstur matte. Walaupun feel yang dikasih memang nggak semewah versi Pro, yang belakangnya matte, warnanya elegan semua dan framenya dari stainless steel mengkilat, tapi entah kenapa saya kayak ada tempat khusus lah buat desain dari iPhone 13 biasa. Rasanya lebih fun. Apalagi yang warna pink ini. Beuh, digabung sama iPhone 13 mini yang ukurannya imut-imut gini, rasanya pengen saya beli buat koleksi doang. Suka. Buat desain kameranya sendiri yang dibikin ngilang gini itu soal selera lah. Saya sih seneng-seneng aja. Feelingnya ada rasa baru gitu. Apple bilang sih kameranya harus dibikin silang karena kameranya bakal tabrakan kalau lurus ya. Soalnya ukurannya udah lebih gede. Tapi alasan utamanya pasti biar orang ngeh kalau iPhone 13 ini baru. Demi mancing komen. Wih, ngilang nih. Kan bisa aja kameranya ditumpuk ke bawah, kotaknya digedein lagi. Tapi ya dibela-belain buat disilangin jadi speak Apple lah. Oh ya, ngomong-ngomong soal kamera, ini salah satu bagian yang saya suka banget juga dari iPhone 13. Kualitas kameranya jelas, ini sangat impresif buat saya. Salah satu yang terbaik, bahkan setelah saya bandingin sama iPhone 13 Pro di kondisi yang menantang. Kayak di kondisi low light gitu. Dia masih narik. Buat kamera utama dan kamera ultrawide-nya, buat mata saya kelihatan sama-sama aja hasilnya. Baik soal detail, warna, dan mic range semuanya sama. Ini hebat betul. Mode sinematik yang jadi salah satu jualan utama Apple pun bisa kita temuin di iPhone 13.
fitur yang saya suka dari iPhone 13 Pro pun photographic style yang bisa auto ngubah tone warna, kontras, kecerahan sesuai selera kita juga ada di HP ini. Sedap. Buat rekaman kamera depan bisa di 4K 30, tapi tadi pas baru mulai di set ke HD 30. Mungkin bedanya di sana tapi langsung 4K 30 lah. Masa muka blur-blur gitu kan. Ya HD udah cukup sih. 4K tuh. iPhone 13 ini cuma kalah di bagian zoom-zooman aja ya, karena dia nggak dikasih kamera telefoto 3 kali kayak versi Pro. Terus versi Pro juga punya kamera LiDAR, 13 ini nggak punya, itu sensor buat ngedeteksi kedalaman gambar. Terus kamera iPhone 13, dia kamera ultrawide-nya nggak support mode makro. Dan terakhir, kamera iPhone 13 belum support mode perekaman ProRes, itu fitur yang profesional banget lah, yang datanya banyak banget, mungkin memang nggak sesuai buat iPhone 13 ini ya. Fitur-fitur kayak zoom, makro, LiDAR, ProRes memang bakal asik kalau kita punya, tapi itu selama pemakaian. Walaupun saya pakai iPhone 12 pun di LiDAR ada zoom, itu saya pakainya di 5-10% kesempatan aja, dan mungkin di 13 Pro juga bakal sama. Ya lumayan oke lah, kita lebih hemat, tapi itu nggak dapat. Lumayan sesuai buat saya. Lanjut soal baterai, ini juga lagi-lagi saya suka. Mau dari sudut pandang pengguna Apple atau Android, baterai dari iPhone 13 saya ancungin jempol. Tahun ini Apple berasa lah seriusnya buat tingkatin daya tahan baterai produk mereka. Mungkin mereka ketagihan ya pas MacBook M1 kemarin tuh disembah-sembah usernya karena punya daya tahan baterai yang luar biasa awet. Saya juga sampai sekarang masih nggak bisa move on dari situ, nggak ada laptop yang sebagus itu. Di iPhone 13 ceritanya juga sama, keulang. Baterainya bikin tenang, nggak minta diisi mulu. Buat pemakaian normal, buat foto, sosmedan, sekali-sekali main game, sehari itu udah pasti tembus. Screen on time sekitar 5-6 jam. Walaupun nggak seluar biasa M1 yang dia itu bisa seminggu sampai 3-4 hari, ini tetap sesuatu yang bisa dibanggain ya, apalagi HP flagship itu memang terkenal boros karena performa mesinnya tinggi. Dan ngomong-ngomong soal mesin, ini lagi-lagi jadi sesuatu yang saya suka dari iPhone 13. Saya nggak pernah nggak suka mesin iPhone. Chipsetnya itu loh, Bionic A15 kali ini. Walaupun jumlah core di GPU-nya cuma 4 aja, belum sampai 5 core kayak yang di versi Pro, tapi performanya ini udah ngelebihin iPhone 12 versi Pro tahun lalu. Walaupun cuma 10%, tetap iPhone biasa lebih dari Pro tahun lalu itu cakep loh. Kemarin-kemarin aja pas iPhone 13 belum keluar, saya sering ngandelin iPhone 12 Pro saya buat main game berat. Apalagi iPhone 13 ini ya gampang lah, bisa ngelanjutin bahkan lebih tinggi. Saya udah mainin Genshin Impact sejam 2 jam di setting high dan gak kerasa ada penurunan performa di HP ini. Paling anget doang, cakep. Kalau Anda pengen beli iPhone 13, mau dari manapun asal Anda, mau dari iPhone 3G lah, mau iPhone X, iPhone 11, iPhone 12, bahkan iPhone 12 Pro, Anda bakal ngerasain lumayan banyak upgrade di HP ini. Dari performa, kamera, ke baterai, naik semua. iPhone 12 udah mantep yang kemarin, rekomen banget. HP ini bisa lebihin, dengan harga sama lagi-lagi. Makanya saya bilang HP ini bagus. Saya nggak pernah bilang HP ini nggak bagus ya, saya bilangnya coba pikir lagi deh. Karena di hati kecil saya kayak nggak rela aja gitu ngelihat iPhone 13 ini masih pakai teknologi layar 60 Hz. Sebagai pengguna Android yang udah ngerasain nikmatnya layar kencang 90 Hz, 120 Hz, sejak 2 tahun terakhir, HP-HP Android di atas 10 juta itu udah wajib punya layar kencang. Bahkan HP-HP 3 jutaan, 2 juta udah punya layar kencang juga. Ngelihat HP 15 juta 60 Hz, sedih hati abang. Apple bukannya ketinggalan zaman ya, mereka bisa kasih layar ProMotion ke seri Pro, dan penerapannya super matang, sampai saya puji banget di video reviewnya. Feel yang dikasih jadi beneran bikin HP yang mahal berasa mahal, swear. Feeling pakainya jadi
kebawa lebih elegan aja, gerakan layarnya jadi lebih lembut, mulus. Di pikiran saya pas pakai ini kayak ada sound effect bukan set gitu doang. Ya memang kalau kita lihat dari sudut pandang pengguna iPhone, ya saya punya dua sudut pandang. Dari dulu belum ada layar yang lebih dari 60 Hz kalau pakai iPhone. Jadi kalau ada yang upgrade dari iPhone kemarin ke iPhone 13, rasa layarnya pasti tetap sama-sama aja, nggak ada yang kurang. Tetap happy-happy aja. Malah ada yang nggak bisa bedain layar 60 Hz sama 120 Hz. Tapi sebagai pengguna Android, ini langkah yang terlalu santai sih dari Apple. Langkah yang sangat strategis dari Apple buat keluarin teknologi mereka pelan-pelan. Santai aja, nanti tahun depan masih bisa. Mungkin mereka nggak pengen kena cerita kayak tahun lalu ya, dimana iPhone 12 itu jauh lebih worth it daripada iPhone 12 Pro. Kalau nggak perlu, kalau nggak kelebihan duit, 12 Pro aja udah bagus. Yang didapat nggak jauh. Kalau kemarin ada yang pengen beli iPhone 12 bukan yang Pro, saya bakal bilang setuju. Nggak perlu keluar duit lebih dah. Nggak terlalu jauh. Walaupun saya pakainya iPhone 12 ya, karena ya pengen maksimal aja. Kali ini kalau ada yang pengen beli iPhone 13, misalnya teman saya kemarin pas nongkrong sama Ridwan Hanif juga ngobrolin iPhone 13, saya kayak nanya dulu, dia itu tipe user yang kayak gimana sih? Kalau tipe user yang tiap tahun ganti HP dari iPhone X, terus tahun depan ke iPhone 11, terus lanjut ke iPhone 12, dan kali ini mau ke 13, saya bakal saranin kali ini coba langsung loncat ke 13 Pro aja deh. Karena kalau ada orang yang tiap tahun ganti iPhone, berarti duitnya lumayan ada lah. Nambah budget 20%, harusnya masih bisa. Nambah sekitar 3-4 juta buat iPhone itu yang nggak seberat nambah 3-4 juta buat HP mid-range kan. Kalau itu sih nggak ngotak. Mau beli HP 3 juta, suruh tambah 3 juta lagi tuh nggak masuk akal. Ini beda. Menurut saya nambah 3-4 juta buat iPhone 13 itu worth it sih. Kamera tele, makro, layar lebih ngebut, baterai lebih awet lagi, mesin lebih kenceng lagi. Mungkin gengsi juga lebih tinggi. iPhone-nya ada 3 kamera. Bener-bener yang the best dari Apple. Kalau Anda adalah tipe orang yang udah nabung dari dulu buat beli iPhone baru, ganti HP itu 3, 4, 5 tahun sekali. Sekarang itu lagi pakai iPhone 7, 8, atau 10, atau malah ke bawahnya, dan budgetnya ketat, nggak bisa nambah lagi. Saya pengen nanya dulu, HP sekarang masih enak dipakai nggak nih? Kalau masih enak, mungkin bisa tunggu tahun depan. Karena ada kemungkinan iPhone 13 ini jadi iPhone dengan layar 60 Hz yang terakhir. Tahun depan mungkin udah naik 90, 120. Walaupun saya nggak bisa pastiin sih kalau 60 lagi nyesek. Tapi kayaknya gawat banget kalau 2022 Apple 15 juta masih 60, gawat sih. Tapi ya nggak bisa pastiin tetap. Ya, Apple sih dikasih apa? Ya gitulah nantilah. Saya cuma nggak pengen Anda pengen pakai HP 60 Hz di tahun 2025 nanti. Kalau misalnya HP ini nggak terlalu rame, Apple mungkin bakal nebak, oh 60 Hz tuh, oke tahun depan naikin. Dan rasa geeknya itu lebih ke sana aja sih. Ini HP bagus, tapi saya nggak pengen orang banyak beli karena nggak seneng aja gitu sama keputusan Apple. Lebih ke sananya. HP-nya mah bagus, tapi strateginya yang saya kurang suka. Kalau misalnya HP Anda sekarang memang udah nggak enak, memang udah dari dulu pengen beli iPhone 13, udah nabung, beli aja. Saya jamin pasti bakal happy. iPhone 13 ini sekali lagi bagus. Sebagai user iPhone, saya sangat suka sama upgrade yang didapetin iPhone 13. Desainnya cakep, suka, baterainya awet, performa bandel, kamera cantik, layar tetap bagus. Tapi ya, sekali lagi, tadi itulah. Sebelum saya kelarin videonya, one more thing, saya ada sedikit catatan soal iPhone 13 Pro. Kalau misalnya Anda jadi kegoda buat kesana, kalau Anda nonton video ini pas baru tayang di awal bulan Oktober 2021, mungkin Anda harus nunggu sebulan 2 bulan dulu sampai harganya stabil ya. Karena sekarang di pasaran, harga iPhone 13 Pro lumayan kena markup. Normalnya itu sekitar 18-19 juta lah buat yang 128 GB. Sekarang lagi 21 jutaan. Mungkin karena banyak yang setuju, banyak yang lebih milih Pro daripada yang biasa buat tahun ini. Sementara buat iPhone 13 biasa sendiri harganya stabil di 15 juta sesuai perkiraan normal. Kalau misalnya harga iPhone 13 Pro nggak turun-turun nanti tetap 21 juta, bahkan setelah akhir tahun depan pas iBox masuk, Digimap masuk, yang resmi masuk, tetap 21 juta dan iPhone 13 tetap 15 juta. Saya bakal tarik semua omongan saya di video ini dan mending iPhone 13 biasa. Selisih 6 juta itu jauh banget. Harusnya ya semoga nggak bertahan lama lah selisih 6 juta. Semoga bisa turun ke 3-4 jutaan. Ya harga resmi harusnya nggak mungkin sembarangan ya. Kalau pakai patokan harga Singapura, Amerika, atau Jepang, saya lihat harganya stabil di 3-4 juta selisihnya. Kalau 6 juta, pasar Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Demikian review Gadgetin buat iPhone 13. Like kalau Anda suka dan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!
Cakep nggak sih? Simpen nggak? Bayarin. Ya. Tapi ini yang 512 nggak bisa langsung bayarin. Mahal.